Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Lisyani dari STY Bank BBD Jateng. Di sini saya akan membacakan dan membahas tentang modul network dan soal-soalnya. Nah, di sini untuk network atau jaringan sendiri merupakan sambungan atau penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Nah, di sini ada 3 macam network, model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama ada minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan suatu tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Misalnya digunakan pada menentukan cara terbaik atau efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Kemudian yang kedua ada maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan, misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Nah, dan yang ketiga ada shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini soal yang pertama, PT Minol akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Di situ ada gambar sebuah pilihan jalurnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian pertanyaannya, jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi POM-nya. Kita klik modul. Kita pilih yang network. Kemudian klik file, pilih new, yang shortest route. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih PT Minol. Kemudian untuk number of branch-nya kita kasih 14. Kemudian network type-nya undirected. Kemudian untuk route names-nya kita kasih other. Di sini kita ketikkan jalur. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan data sesuai yang ada di soal di aplikasi POM-nya ya, teman-teman. Nah, di sini jika data sudah sesuai dengan yang ada di soal dan sudah dipastikan benar, kemudian kita langsung klik solve. Kita pilih yang network result-nya. Kemudian kita klik Windows lagi, kita pilih yang minimum distance metric. Nah, di sini teman-teman, jadi untuk jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Yaitu jalur 2, 8, 12, dan 14. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Nomor 2, PT Pertamini akan menyambung pipa gas untuk kebutuhan perumah yang terdiri dari 10 rumah ke 10 rumah tersebut akan dihubungkan dengan jaringan pipa dengan dana posisi rumah-rumah di perumahan tersebut beserta jarak antar rumah ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, angka dalam lingkaran menunjukkan rumah-rumah di suatu perumahan dan angka di garis menunjukkan jarak antar rumah dalam meter. Bagaimana seharusnya jaringan pipa gas untuk keperluan rumah tangga harus dihubungkan ke setiap rumah sehingga menghemat jumlah pipa gas yang digunakan. Oke, teman-teman, kita nanti selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, kita klik Windows.
kita klik modul, pilih network, kemudian klik file, new, kita pilih yang minimum spanning tree. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih PT Pertamini. Nah, kemudian untuk number of branch-nya di sini kita isi 15. Kemudian untuk row names-nya kita klik order, kita klikkan jalur, kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan data sesuai yang disoal ya teman-teman. Nah, di sini jika data yang dimasukkan dikira sudah benar, maka kita langsung klik solve. Nah, di sini untuk network result-nya teman-teman, di sini untuk total cost-nya itu 102. Nah, ini untuk total cost-nya itu 102, yaitu untuk network result-nya. Kemudian kita klik Windows, kita klik solution step-nya. Nah, di sini untuk solution step-nya teman-teman, bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami. Ini network result dan solution step-nya berguna untuk jaringan pipa gas keperluan rumah tangga yang harus dihubungkan ke setiap rumah. Kemudian kita langsung ke soal nomor 3 teman-teman. Sebuah jaringan jalan raya antar kota ditunjukkan dalam gambar. Angka dalam lingkaran menunjukkan kota, angka di sebelah garis jalur menunjukkan jumlah maksimal mobil dalam ratusan dari kota yang bersesuaian yang dapat melalui jalur tersebut dalam 1 jam. Nah, berapa jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui jaringan jalan antar kota itu dari kota A menuju kota B dalam 1 jam. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, kita langsung klik file, pilih new, pilih yang maksimal flow. Kemudian di sini untuk titelnya kita kasih kota A sampai B. Kemudian untuk number of branch-nya kita kasih 7. Untuk row names-nya order, kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan data seperti yang ada di soal teman-teman. Nah, di sini jika data yang dimasukkan sudah benar, kita klik solve. Kemudian klik yang network result-nya. Nah, ini kita klik Windows lagi, kita klik iteration. Nah, di sini jadi jalur 1345 itu yang melewatinya sebanyak 200. Kemudian untuk jalur 1245 itu sebanyak 200 juga. Nah, jadi untuk maksimal kendaraan yang dapat melalui jalan antar kota dari A ke B itu dalam per jam itu 400 ya teman-teman, 400 unit kendaraan. Ralat teman-teman, jadi untuk kendaraan yang melewati jalur 1345 itu kan 200, kemudian untuk jalur 1245 itu 100, jadi total kendaraan per 1 jamnya itu 300 kendaraan. Nah, cukup itu teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.